Jadi ada anak magang yang dibayar hanya 100.000 per bulan dan dikenakan denda atau penalti jika resign gitu ya. Itu kalau gue nggak salah sekitar 500.000 rupiah. Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Woo, tepuk tangan dulu dong buat kita semua di sini. Tepuk tangan ya. Terima kasih atas supportnya. Ada berapa ribu tuh yang nonton? Ya 2 orang sih. Enggak lah. Oh enggak. 5.371. Dikurang 5.368. Kuadrat, integral 3x ya, dan selanjutnya. Ya terlalu susah lah. Oke. Selamat datang untuk di Oke Podcast. Di episode kali ini kedatangan Kak Vika. Ini gimana sih mic-nya Chris? Gue takut salah lagi. Enggak. Bener Bener kan? Audio aman, Oke. aman ya. Sebenarnya ini take kedua. Kacau nih. Berasa artis banget. Yoi, 2 kali take. Harusnya tuh take tuh harus di hari yang sama, jangan tiba-tiba berbeda gitu, banyak kesibukan. Oke, karena kebetulan selalu di kursi panas jika kedatangan Kak Vika, ya berarti pembahasan kita akan agak sedikit serius. Rocker! Biasanya ada yang support, diam semua, sibuk semua main handphone. Tadi aja pada tepuk tangan nih di sini. Kan ada deadline. Oh, deadline. Nyari hotel Oh gitu. liburan. Oh, gua nggak tahu nih. Waduh, ada apa nih? Lo kan emang gak diajak ya. Oh gitu. Ntar gue sama Parman di sini. Oke, Kak Vik, untuk di Oke Podcast kali ini emang kita sedikit agak serius ya. Kita membahas tentang salah satu instansi bukan sih dia. Pokoknya perusahaan Fenomena. yang lagi viral ya. Mungkin ininya banyak Macamnya kasusnya gitu. banyak kali ya. Oh, emang kasusnya banyak. Enggak, maksud aku mungkin ada lagi kasus-kasus gitu, cuman Nggak ke blow up ya? Bisa jadi. Jadi sebenarnya teman-teman ada salah satu kasus yang lagi viral juga di beberapa sosmed di tanah air Indonesia kita ya, tentang masalah anak magang. Nah, kok iya? Ya soalnya apa namanya anak magang di kasus ini Kak, sebelumnya kan anak magang yang kita tahu ya, yang gue tahu juga magang itu di sekitaran semester akhir udah mulai 6, 7, 8 sekian Ya, gitu atau ya. baru-baru lulus, nunggu Baru lulus kayak gitu kan, nyari-nyari intern gitu. Nah, magang ini kan juga salah satu bukan primadona, maksudnya ada sesuatu yang diwajibkan juga dari kampus gitu loh, untuk yang masih kuliah. Tapi di luar sekarang sih masuk kayak kurikulum gitu kan. kurikulum gitu kan. Tapi kan di luar itu juga ada yang after dia kuliah ya nyari-nyari, mungkin banyak perspektif. Ada yang magang karena intern Tuntutan, cuma nyari tuntutan kampus tadi ya, karena selesaiin masa kuliah. Terus ada juga yang karena pendapatan, memang nyari uang gitu. Ada juga yang nyari link pengalaman gitu ya, nyari network di tempat magang. Lo yang mana? Semua. Gak jelas emang. Semua dong, kan kuliah gue juga udah pernah magang gitu. Okay. Tapi bukan magang, emang kerja kebetulan di situ. Iya, gitu. tapi kan unpaid juga. Iya sih. Kamu pernah bilang, ya kan? Jadi ya beda-beda tipis lah. Ya gitulah ya. Gitulah. Nah, tentang masalah magang yang viral ini Kak, salah satu kasus yang lagi viral juga, ternyata ada anak magang yang dibayar hanya 100.000 per bulan. Jadi ada anak magang yang dibayar hanya 100.000 per bulan dan dikenakan denda atau penalti jika resign gitu ya. Itu kalau gue nggak salah sekitar 500.000 rupiah. Malah nombok gitu, nombok. Yang dia dibayar hanya 100.000, tapi masalahnya ini ditambah lagi Kak tentang load kerja yang begitu besar gitu di salah satu perusahaan ini gitu, anak magang ini. Nah, yang gue mau tanyain sebenarnya di sini dari segi instansi perusahaan ya. Maksudnya kalau anak magang mungkin banyak perspektif masing-masing. Contoh yang bukan kuliah pun dia juga bisa memberikan pendapatnya dia. Tapi kan pastinya di satu sisi harus tahu dari segi perusahaannya harusnya seperti apa. Nah, untuk Kak Vika sebagai seorang CEO di Kamadik nih ya, apalagi berada di kerjaan yang tak luput dari media sosial, bagaimana Kak Vika memandang atau menanggapi kejadian yang viral ini Kak? Kalau aku pertama tuh pas viral justru gue taunya dari anak-anak magang di kita gitu kan. Masalah kasus magang dari anak magang. Berarti mereka kayaknya memang jangan mereka membuat komparasi. Ini antara sih memberikan satir yang ingin persekusi dia. Iya gitu. Bahaya memang. Tapi menurut aku triggernya itu bukan masalah 100.000 dan penalti 500.000 itu. Oke. Karena kejadian ini kan yang terblow up itu sudah angkatan keberapa? Oh gitu ya? Iya, bukan angkatan pertama lagi yang begitu. Berarti sudah banyak alumni sebelumnya. Nah, masalah tidak terblow up atau enggak ya kita nggak tahu lah ya. Mungkin ya pas lagi jatuh aja jadi ke blow up. Tapi sebenarnya yang menjadi concernku yang aku lihat sih, yang bikin ribut tuh bukan 100.000 dan 500.000-nya, tapi load kerjanya dan mungkin ada ketidakpuasan dari sisi job desk sama mentoring sama monitoring. Nah, sebenarnya kan anak-anak magang itu banyak juga tempat-tempat magang yang memang tidak dibayar itu banyak.
Sebagai contoh, waktu aku masih kerja di UKP 4 di Istana, itu tiap tahun nerima 3 batch dan totally nggak dibayar itu anak-anak. Tapi yang daftar, bahkan Putri Indonesia pun salah satunya pernah magang di UKP 4. Di UKP 4. Yes, dan nggak dibayar. Tapi mereka bangga aja kalau keluar mereka dapat kayak sertifikat yang kopnya tuh Garuda. Oh, karena itu ya UKP 4 itu dan kepresidenan. memang terbukti itu sakti banget untuk mereka ngelamar kerja berikutnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya kalau menurutku memang ada masalah di internal yang membuat tidak nyaman. Seperti kayaknya load kerjanya terlalu tinggi. Terus mereka nggak dapat mentoring, mereka nggak dapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya tuh hampir nggak ada. Jadi tiap hari dijelin suruh kerja. Akhirnya terblow up lah, disangkut-sangkutin masalah dengan masalah salary itu ya. Karena buktinya di kontrak itu katanya nih, nggak tahu nih kalau salah ya, di kontraknya itu malah nggak ada statement bahwa mereka digaji. Digaji. Meskipun ada penalti apa saya nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu ya itu ada di kontrak apa enggak. Tapi tanpa ada kejelasan soal salary, mereka tetap mau bekerja. Artinya memang bukan motivasinya, bukan uang pertama yang mereka cari. Mungkin bisa jadi kayak link atau itu ya. Jadi tapi karena udah kesel, udah bete, mungkin udah kecewa dengan korporasinya yang nggak mendukung untuk self development, akhirnya mereka ngomong ke media sosial dikait-kaitin sama 100.000. Ya lo manusiawi aja kalau orang kerjanya overload dengan supervisi yang minimal, nggak dapat mentoring apa-apa, ya ngapain diterusin. Jadi kayak jadi bukan 100.000-nya ya, perlu ditekankan. Awalnya mungkin bukan itu, tapi disangkut pautkan dengan itu gitu. Jadi kesana. Jadi mungkin masalah ini jadi ke blow up. Jadi kayak ibaratkan kok gue jadi kayak sapi perah aja gitu loh, yang kerja aja gitu. Padahal di luar itu mungkin ya itu ada beberapa orang yang masuk juga bukan masalah nyari duit itu ya, expect salary-nya berapa gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, untuk menanggapi ini mungkin jika gue ada di sana gitu kan, kalau memang dengan lingkup kerja yang nyaman dan juga ada mentoring ya yang tadi Kak Vika bilang, karena tidak adanya mentoring dan diajar oleh senior mungkin atau seperti apa ya, kalau memang ada mentoring dan nyaman juga sebenarnya bisa diteruskan, masih bisa nggak terlalu ke blow up banget ya. Tapi ini gue juga nggak tahu ya, yang nge-blow up ini mungkin ada dari salah satu atau dua orang itu jadi rame gitu. Ini bukan angkatan pertama loh, jadi angkatan-angkatan sebelumnya tuh banyak yang diam-diam aja, dan ada juga yang lulus kan, mereka dijanjikan untuk dapetin sertifikat kan. Sertifikat kelulusan yang akan jadi syarat, misalnya yang terutama yang mau kuliah itu bisa memenuhi beberapa SKS kuliahnya. Jadi mereka nganggapnya ya udah nggak dibayar nggak apa-apa, aku nganggap itu bagian dari kuliah, ya nggak? Iya benar, karena ya itu ya untuk anak magang pasti ya udah yang penting gue dapat sertifikat nyelesain kuliah, selesai kuliah ya gue tinggal nyari lain lagi gitu ya. Jadi memang untuk memenuhi SKS, jadi bukan semata-mata awalnya mereka ngeributin soal 100.000 itu. Gitu. Nah terus kalau masalah tentang yang tadi kan, ya udah gue nggak mikirin masalah gajinya harusnya seperti apa ya, salary-nya berapa, dan itu yang penting ada mentoring, tempat kerja nyaman. Mungkin juga kalau kerjaan juga tidak begitu overload juga ya, untuk kerjaan gue masih bisa. Sebenarnya hak dan kewajiban seorang anak magang itu di perusahaan itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya itu sudah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja ya, tapi aku bukan expertnya di bidang itu. Semuanya itu sebenarnya dihitung dari jam kerja pertama. Yang kedua ada mentoring sama supervisi yang tadi aku bilang. Jadi mereka nggak dibiarin langsung disuruh kerja tanpa ada bimbingan. Bahkan di Undang-Undang Tenaga Kerja nih kalau nggak salah, anak magang juga berhak untuk dapetin asuransi. Iya, bahkan tapi itu tergantung dari berapa banyak jam kerjanya. Dan misalnya kan ada anak magang yang harus masuk tiap hari ke kantor, yaitu mereka wajib banget mungkin dapat asuransi karena risiko bisa terjadi di perjalanan gitu loh. Itu yang membuat seperti itu. Nah, kalau soal penggajian mungkin nanti bisa dibuka lagi di Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu memang nggak ada yang mensyaratkan harus berapa besar. Tergantung dari perusahaan ya berarti. Tergantung dari kemampuan perusahaan, tergantung dari lokasi dan banyaknya load yang diberikan. Dan yang jelas kalau anak magang harus jam kerjanya lebih sedikit daripada memang karyawan yang full time gitu loh. Sepertinya kesini-sini mungkin banyak perusahaan mungkin menganggap anak-anak magang atau mencari tenaga kerja magang itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Kayaknya. Nah, itu kayaknya yang terjadi di kasus yang lagi viral itu kayak gitu kan. Akhirnya karena mungkin loadnya terlalu tinggi, orang-orangnya begitu hektik, udah mereka cari anak magang aja. Dengan memberi pekerjaan yang sama tapi dibayarnya murah. Bukan suatu kebijakan yang baik. Tapi kalau misalkan ada anak magang ya, jadi kayak misalnya dia masuk nih,
di satu perusahaan instansi gitu kan. Terus dia ya udah gue nggak digaji terlalu besar gitu kan. Contoh kan gue kan belum keterima PNS nih ya. Misalkan gue keterima di perhubungan, misalkan gue magang di situ, oke? Ya gue bangga gitu. Gue bangga yang tadi Kak Vika bilang, Iya. kalau anak magang yang di UKP 4 dia bangga aja gitu, Iya. bukan masalah gue Iya. digaji atau bagaimana, Itu- tapi ada Tapi kalau di UKP 4 dulu seleksinya ketat. ya makanya Iya, itu gitu jadi- kan. Ya kebanggaan itu loh yang gue magang di kementerian pun ya, atau bukan di perhubungan, di kementerian pun gue juga bangga gitu Jadi kan. mereka unpaid pun menerima Yes, dengan gitu. ikhlas ya. Iya, dan gitu. tawakal. Di luar itu dengan pekerjaan lot yang begitu besar misalkan ya, kerjaan yang begitu besar, kalaupun memang ada anak magang yang mencari ilmunya ya, maksudnya mencari ilmunya. Contoh ada satu ini, misalnya gue di sana ketemu Kak Vika ngasih masukan-masukan bagaimana bimbingan yang seperti apa. Oke, gue ini ternyata di sana gue yang mencari lagi gitu, misalkan mencari ilmu lagi, Oke. ngegali ilmu lagi, Iya. meskipun gue unpaid ya. Berarti inisiatif lo yang tinggi kan? Iya, Di karena luar- ingin tahu Iya, itu. Di luar iya. itu meskipun kontrak gue cuma 3 bulan, Iya, di iya. luar itu gue hanya magang di kementerian misalkan. Itu yang gue mungkin di luar itu yang gue banggain. Oh, gue pernah ini, oh ada ilmu ini gue dapat. Iya, Nanti next ke iya. depannya lagi gue dapat di mana lagi? Mungkin bisa jadi lebih mudah karena Iya. yang tadi itu ya gue udah magang di kementerian gitu. Sebenarnya masalah kasus yang ini gue menanggapinnya ya udah aja gitu, ya udah mungkin ya kalau gue ya. Karena ya kalau lu mungkin mau mencari ilmu, nyari networknya, ya it's okay. Tapi mungkin yang resign dari situ dan tiba-tiba nge-blow up di sosmed tuh gak dapat semuanya, Chris. Jadi mereka cuma dapat capeknya doang, ngerti Ya, nggak lo? ya kalau misalkan dapat capeknya Iya, doang, akhirnya ya wajar lah mereka berpikir untuk keluar. Padahal sebenarnya kan nyari perusahaan tempat magang sekarang ini kan susah. ditambah lagi pandemi Iya. nyari kerja pun juga susah Iya, sebenarnya. jadi di satu sisi itu ada kewajiban nih, misalnya dari kampus harus berapa SKS gitu magang. Misalnya SKS-nya gede lagi, bisa 4, 5, 6 gitu. Mungkin SKS-nya sama dengan skripsi gitu loh kan. Jadi mau nggak mau kalau nggak ada pilihan ya udahlah gue terima aja gitu. Kalau itu ya, kalau hanya memang menyelesaikan kuliah ya. Nah, ternyata udah sampai titik kulminasi, mungkin gila gue ngapain di sini nggak dapat apa-apa gini segala macam. Ya udah. Apalagi yang kena fisik dan mental kan, Yes, mungkin gitu ya. yes. Kita bisa masuk lagi ke kasus yang masalah pembulian perundingan itu. Yang mana? Yang Kak belakangnya I, Kak belakangnya. yang dia penyiaran. Oh. Enggak, maksudnya kan itu kan berarti kan meskipun lu instansinya juga besar, tapi kalau tempat nyaman yang enggak, kalau tempat Iya, yang iya. enggak nyaman gitu buat apa juga mungkin ya. Iya, Tapi benar. berarti kan lagi dan lagi yang penting buat diri lu nyaman deh di tempat Iya. kerja deh. Tapi sebenarnya menurut gue memang networking, knowledge, ilmu itu totally untuk kerja ya, totally lo akan banyak dapat itu pada saat lo di luar kampus, bukan di kampus. Yes, Jadi benar. kalau mereka nggak dapat apa tuh ya ngapain, balik aja lah ke kampus gitu. Tapi balik lagi nih, Oke. sekarang gue bilang, seandainya digaji pun ya, Iya. lo manusiawi nggak sih gaji orang segitu? Kalau misalkan ya. Kalau menurut gue, nah Ya kalau menurut gua ya enggak. Kalau ya misalkan udah. Nah itu, itu ya. tapi gue berusaha membedakan dua sisi gitu Hmm. ya. Itu dari satu sisi root cause masalahnya aku rasa bukan masalah di uang 100.000, tapi di satu sisi Jika company, jika memang itu dia hanya kasih kebijakan 100.000, what? Lo Itu- makan anak-anak Kamadik aja, kita makan kemarin di mana tuh? di mana, aduh, Udah. kagak tahu gue juga. Jadi memang kalau Sekarang, ya kan? kalau jika Sekarang digaji ya, manusiawi nggak lo? jika digaji ya, Manusiawi nggak sekarang gue tanya sama lo? gue jual foto JKT48 aja bisa sehari 75. Dan itu tahun berapa? Satu foto Dan itu tahun 75.000. berapa? 2013. Makanya sekarang kita aja makan, lo tau sendiri makan kita berapa? Ih, Lo kan uang konsumsi kita aja tuh yang untuk satu hari transportasi konsumsi pribadi ya, maksudnya untuk makan udah habis. aja udah habis gitu loh. Jadi ya buat apa gitu kan? Ya itu maksudnya kalau memang digaji ya tolonglah, mungkin ada beberapa perusahaan bisa Yes. abis nonton ini jadi bisa ada perhitungan yang lebih Iya. baik lagi ya, untuk karena udah ada di undang-undang juga kata Kak Vika, meskipun Kak Vika dan gue juga nggak paham banget tentang Iya, itu ya, tapi kita bukan ahlinya. seenggaknya bisa di searching lagi, bisa di googling lagi tentang masalah undang-undang ketenaga kerjaan anak magang. Jadi bisa diperhitungkan lagi untuk mungkin tentang sisi humanisme pekerja ya, Iya. sisi humanisme pekerja. Nah, tentang masalah kalau Kak Vika menanggapi tentang kasus ini, sisi humanismenya seperti apa sih dan harusnya seperti apa gitu? Gue tuh coba, ntar dibilang gibah lagi ya. Gue tuh coba googling CEO-nya. Karena menurut gue laju bagus tidaknya laju perusahaan itu, kepuasan karyawan itu nomor 1 dari leadership. Dari atasnya ya. Dari leadershipnya seperti apa gitu. Dan gue aja sendiri masih terus belajar leadership. Lo kalau tahu Chris,
saat-saat gue di Kamadik, this is the most, pokoknya gue menjadi orang paling sabar selama gue di Kamadik. Meskipun gue gak sabar-sabar banget kan, apalagi sama lu kan, gue sebel banget tau gak sama lu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, maksud gue, Oke. jadi tingkat kesabaran seorang leader tuh emang harus luar biasa. Karena banyak kepala, banyak ini banyak ya. kepala, banyak segala macam, bukan cuma ngurusin orang doang, ada strategi, ada stakeholder di luar banyak banget, yang itu membuat gue yang kayak ya Allah, gue pengen ke pantai sumpah sehari aja lihat-lihat. Nah tapi gitulah, tapi itu membuat gue belajar bahwa jangan menjadi leader kalau lo belum pernah dipimpin orang, jangan menjadi pemimpin kalau lo belum pernah dipimpin sama orang, jangan bikin perusahaan kalau lo belum pernah kerja di perusahaan orang. Itu rasanya beda, feel-nya beda. Nah, misal di Kamadik nih, semiskin-miskinnya Kamadik, insya Allah jangan lah ya. Jangan. Ya kalau gue di posisi anak magang, dibayar segitu lo tega gak sih? Meskipun dengan iming-iming bahwa kita bisa menciptakan situasi yang nyaman, kita bisa mentoring mereka dengan baik, kita bisa ngasih supervisi yang membuat knowledge mereka nambah gitu loh. Tapi logikanya, lu manusiawi gak sih kayak gitu? Ya enggak sih. Nah, anak-anak Transmade aja yang untuk syuting sehari itu cuman berapa jam aja transportnya bisa lebih dari itu termasuk uang makan segala macem gitu loh. Ya itulah, kalau memang ingin bekerja ya, jangan menjadi pemimpin jika belum pernah dipimpin dan jangan pernah bekerja membuat perusahaan jika belum pernah bekerja di perusahaan. Iya, itu feel-nya beda. Jadi kalau pepatah itu, kalau lo mau coba sesuatu lo harus pakai sepatu dia. Ya enggak? Ada pepatah yang bilang kayak gitu. Iya. Lo harus nyoba ya di sepatu dia, di ukuran dia, meskipun mungkin tidak semua bisa diakomodir. Misalnya nih, gue ngomel-ngomel sama lo. Kadang-kadang gue memposisikan diri sebagai lo. Gimana beban psikologis, gimana beban psikis, aku pikirin kok itu, Chris. Tapi gue juga harus di satu sisi menilai, ya nggak bisa juga gue terlalu kaku mengconsider semuanya dari sisi lo gitu kan. Gue juga harus memikirkan gue dan perusahaan. Dari jadi sisi ada beberapa harus memang dicari garis tengahnya. Jadi di satu sisi perusahaannya juga maju, di satu sisi juga karyawannya juga tetap maju juga gitu ya. Karena sama-sama nyari garis tengahnya nih. Apalagi kalau di startup ya. Menurut gue kan SDM itu kan kapital, bukan cuman mesin yang menggerakkan roda perusahaan. Jadi gue pernah baca satu artikel di satu perusahaan yang perlu treatment nomor 1 itu karyawan, nomor 2 pelanggan, baru nomor 3 itu pemegang saham. Gitu ternyata. Iya. Jadi yang harus ditreatment seorang leader itu ya nomor 1 karyawan, nomor 2 klien, nomor 3 pemegang saham. Gimana lo bisa treatment klien lo dengan baik? Kan gak mungkin lo ngerjain sendirinya. Harus ada karyawan yang belakang. Karyawan. Jadi kalau lo gak maintain karyawan lo dengan baik, mereka juga belum tentu bisa memberikan yang terbaik untuk klien. Baru setelah itu pemegang saham. Jadi kalau yang 1 dan 2 udah bagus, udah established ya, tinggal 3-nya ya udah gampang lah. Tapi jangan lupa di sistem karyawan itu kadang-kadang organisasi ya, di satu organisasi kadang-kadang ada karyawan yang jadi sel kanker. Ngerti gak lo? Jadi kalau dia nggak dicopotin nih, ini sel kanker nih. Kalau nggak diangkat, dia akan merambat ke semuanya. Nah, itulah fungsi leadership, itu harus kuat banget di situ. Itu yang mungkin gue juga sekarang sambil belajar ke sana, karena kadang-kadang kan untuk ngekat orang, untuk ngomong enggak itu agak susah. Buat gue ya karena di Kamadik mungkin belum terbangun sistem yang rigid banget. Misalnya kalau KPI nggak tercapai, lo kena SP1 gitu. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir ya, tentang masalah anak magang. Sebenarnya penting gak sih bagi perusahaan untuk membuka program internship? Penting. Kalau perusahaan yang sudah pelan-pelan growing, menurut gue penting. Tapi kata kuncinya bukan untuk cari tenaga kerja murah. Apa tuh? Gak semua perusahaan bisa menjalankan CSR-nya seketika kan, tiba-tiba. Dan menurut aku dengan menerima anak magang tapi dengan full package ya, yang digaji dengan cukup, dengan bimbingan yang cukup juga, mentoring yang cukup juga, itu menjadi satu tugas moral perusahaan untuk idealisnya itu untuk membuat tenaga kerja di Indonesia jadi lebih baik. Karena kan sebenarnya pengalaman kerja itu kan sangat berpengaruh pada saat orang melamar kerja kan. Makanya banyak fresh graduate yang susah cari kerja, salah satunya karena
nggak punya pengalaman, padahal fresh graduate kan pasti nggak punya pengalaman. Kalau Iya. belum punya ya adalah pengalaman organisasi, tapi dengan memberi kesempatan magang kepada anak-anak yang baru lulus atau yang baru akan lulus, itu setidaknya kita sudah membantu untuk meningkatkan soft skill sama hard skillnya juga mereka gitu. Nantinya setelah lulus magang bisa diterima di lapangan kerja dengan lebih mudah gitu loh. Ya cuman jangan jadi alasan untuk itu ya, untuk cari tenaga kerja murah sih. Itu. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu sih. Kalau gue ya, karena kalau perusahaan-perusahaan yang besar nih, kayak BUMN seperti Mandiri misalnya, atau mungkin yang kalau swasta BCA, mereka hire fresh graduate tanpa pengalaman itu banyak karena mereka punya budget training yang besar. Iya benar. Ya, jadi mereka misalnya anak-anak program manajemen development program gitu di kontrak 3 tahun. Satu anak dibajetin 100 juta gitu, dikasih bimbingan selama Pelatihan 3 ya, tahun, dikasih pelatihan selama 3 tahun itu. Cuman memang ada penaltinya kalau mereka resign sebelum masa kontrak habis, kan mereka harus ganti uang trainingnya. Nah, tapi kan itu hanya perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa seperti itu gitu. Kenapa perusahaan-perusahaan yang kecil dan aku rasa berkembang seharusnya emang punya salah satu idealisme untuk hire anak-anak magang. Anak magang Gitu. gitu. Karena untuk membantu Iya. meningkatkan soft skill dan juga Iya. hard skill untuk di kemudiannya gitu ya. Jadi karena Tapi jangan dikasih yang tanpa bimbingan kayak gitu juga, nanti kejadiannya malah yang kayak Kayak di gini Surabaya ya. itu. Iya, jadi sama gitu ya. Jadi sama aja. jadi lagi dan lagi ya harus juga butuh dengan bimbingan gitu ya. Iya, Karena walaupun mungkin nggak semua sempurna ya, pasti Iya. dalam semuanya masih ada aja ada kurang-kurangnya atau kayak gimana, tapi setidaknya udah mengarah ke sana. oke, jadi untuk pembahasan magang kali ini sebenarnya ya kita garis bawahin tentang mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton ya, untuk perusahaan-perusahaan juga yang tadi udah aku bilang ya, dicari lagi, di searching lagi, googling lagi tentang undang-undang ketenagakerjaan karena sudah tertulis secara undang-undang di situ ya untuk pembiayaan yang anak kerja magang pun juga dibayar gitu ya. Terus juga tentang tempat kerja yang nyaman, hak-hak apapun gitu ya. Hak dan kewajiban apa yang mereka dapat, terus juga berikanlah tempat kerja yang nyaman juga gitu kan. Dan kalau gue rasa memang harus ada bimbingan, yang tadi terakhir Kak Vika bilang memang harus tetap dibimbing. Karena setelah dibimbing akan kedepannya jika ada beberapa soft skill dan hard skill yang memang dipelajarin, itu akan bisa menjadi insight yang baik untuk si anak magang ini di Jadi kemudiannya. Insight yang baik. Insight itu apa? Insight yang baik. Oke. Kan? Gue gak ngerti Biasa bahasa kalau gue di deh. ikan. Iya. Tapi satu lagi sih kalau Apa gue tuh? sih ngelihatnya, sebenarnya untuk perusahaan kayak di Kamadik yang hierarki strukturalnya hampir nggak ada, itu adanya anak magang tuh salah satunya untuk melatih yang ada untuk punya leadership yang baik. Lo nggak sadar kan sebenarnya, Chris? Apa? Iya, untuk melatih adanya anak magang itu membuat kalian yang ada itu untuk melatih skill leadership Karena jadi ke temennya seperti apa, untuk ngehandle klien ke anak seperti apa. magangnya. Oh, ke anak Lo nggak magangnya. nyadar itu ya? Enggak. Wih, sorry, baru tersadar nih sekarang. Nggak nyadar? Ini baru tersadar. Enggak, emang lo nggak pernah sadar. Emang lo nggak peka, Chris? Gue capek. Iya, jadi maksudku kayak gitu. Jadi bukan cuma untuk perusahaan, tapi sebenarnya khususnya di Kamadik yang hierarki atau struktur organisasinya tidak berlipat-lipat ini level. Ada lagi pimpinan atasnya lagi, ada lagi pimpinan atasnya lagi. Ruang untuk melatih leadership kalau tidak ada anak magang itu hampir nggak ada. Jadi kan misalnya lo ke Anggri atau ke yang mana ya sama aja standar gitu. Kecuali kalau memang lo jadi project manager untuk satu klien gitu misalnya. Tapi kan setidaknya dengan adanya anak magang, Ega bisa supervisi Fadil gitu. Makanya gue kalau ada apa-apa soal Fadil nanya sama Ega. Misalnya gue nanyain Iza lagi ngapain sih, gue pasti nanya sama Aska misalnya. Kalau sama lo gue nanya apa? Nanya Chris ya. Ya itulah ya. Jadi thank you banget Kak Vika. Udahlah lu banyak masalah udah. Pusing gue, cepetan. Oke, thank you banget Kak Vika untuk sharing tentang sebenarnya dari masalah kasus magang yang terjadi yang viral ini. Banyak banget kalau teman-teman mungkin beranggapannya ya perusahaan kayak gini-gini, ya tonton ini dulu lah biar paham juga gitu loh. Mudah-mudahan sih kita bisa kasih insight yang baik dan kita tidak berusaha menyudutkan satu pihak ya. Kita cuman itu bisa jadi lesson learn yang baik banget buat kita. Mungkin aja
ada case-case lain yang nggak terblow up gitu. Sebenarnya masih ada, tapi seenggaknya pada saat teman-teman nonton ini jadi yang mungkin anak magang jadi tahu yang harusnya seperti apa ke depannya. Ditambah lagi ya yang perusahaan-perusahaan besar ya makin tahu lagi harusnya ya Tahu. untuk menindaklanjuti atau merangkul anak magang terusnya seperti apa gitu. Karena jika tidak ada karyawan, tadi nomor 1 karyawan, yang kedua adalah klien, yang ketiga adalah pemegang saham. Kalau dari awalnya karyawan aja nggak dilibatkan dengan baik, ya gimana mau sampai ke tahap-tahap berikutnya? Gimana bisa ngasih servis yang terbaik buat klien kan? Itu Jadi, dia. Bukan klien duluan. Karyawan dulu. Klien baru. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe guys ya. Bye-bye, thank you. Thank you. Oke, kebetulan untuk pasang 7.